المستعان وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاد الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, para bibi sepuh, para serta wabil khusus guru kita Habib Nizar bin Ibrahim As-Segaf. Adana Allah fi tuli hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para asatidz, para guru-guru semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir, kita doain semuanya guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan juga mudah-mudahan dipanjangkan umur. Amin amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini di waktu terakhir di tahun Hijriah, kita masuk nanti akan di tahun baru dimulai dengan bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah menjadikan usia kita, umur kita yang telah lewat, mudah-mudahan menjadikan satu pahala buat kita, dan mudah-mudahan ke depan Allah berikan keberkahan ke dalam umur kita semua. Amin amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Beliau menukil satu nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan ditulis lagi di dalam satu kitab Nashihul Ibad, karangan daripada Syekh Nawawi Tanahara, Banten, bahwasanya tiga hal ini bisa menjadi motivasi dalam hidup kita, bisa menjadikan untuk semangat kita agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Apa kata daripada Sayyidina Ali? Dan kita kenal siapa yang namanya Sayyidina Ali ini, orang terdekat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sahabat, beliau juga adalah menantunya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya terangkan tentang apa yang menjadikan satu nasihat daripada Sayyidina Ali buat kepada kita semua. Dijelaskan bahwasanya 3 poin yang Sayyidina Ali katakan. Yang pertama adalah Sayyidina Ali katakan, kun indallahi khairun nas. Yang pertama adalah jadi manusia itu manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam doa kita, harapan kita cuma satu. Apa mintanya sama Allah selain berkah hidup dunia, berkah hidup akhirat yang tergabung di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya dengan doa ini
sudah cukup. Kenapa? Karena mengandung doa antara dunia sampai akhirat kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang lebih lagi yang Sayyidina Ali pesankan, kalau kita kepengen yang namanya jadi manusia pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, minimal kalau belum kita bisa menjadi kekasihnya Allah, maka minimal kita menjadi manusia yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi kekasih pilihan Allah, para aulia mungkin jauh di dalam yang namanya ibadah kita ini jauh, masih jauhnya luar biasa. Tetapi ada jalan pintas yang diberikan kuncinya oleh Sayyidina Ali agar kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, dan sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali katakan, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita bisa menjadi manusia yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika ada salah satu pemuda, di situ dijelaskan rajulun, yaitu seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu pemuda itu nanya cuma dua hal. Yang pertama adalah ayyun nas ahabba ilallah, manusia yang model gimana? Kita kan pengen jadi manusia yang ada model begitu. Manusia yang model gimana itu yang dicintai sama Allah? Apakah yang banyak ibadahnya? Apakah yang banyak tahajudnya? Apakah yang mungkin banyak sedekahnya? Maka jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban adalah ahabban nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai, maka Rasulullah katakan anfa'uhum linnas. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita bertahun-tahun dari mulai balik hingga detik ini bisa bawa manfaat buat orang lain? Pertanyaan besar lagi, gimana yang namanya kita itu bermanfaat? Minimal orang itu demen sama kita, bukan jauh dari diri kita. Emang ada orang yang dijauhin? Banyak. Orang merasa gak senang ketika dekat sama kita. Bahkan ada manusia tipikal yang ketika dekat sama kita, dia senang sama kita, dia rindu sama kita. Sama seperti baginda Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh. Ada manusia yang model kayak begitu. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat ketika yang namanya Abu Hurairah, orang yang paling mungkin dekat sama Rasulullah, itu Rasul belum keluar rumah, Abu Hurairah sudah nunggu di depan pintu rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Bapak di rumah ada yang nungguin pintunya di depan rumah? Tidak ada. Ada yang suka kangen? Nah, bininya aja kadang-kadang gak kangen sama suaminya. Tapi coba lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika keluar rumah, itu luar biasa. Udah ditungguin sama sahabat. Kenapa? Pengen melihat wajahnya Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Ini manusia yang membuat senang orang. Ini manusia, makanya Rasul katakan lagi, gak usah jauh-jauh modelnya. Bukan orang yang banyak tahajudnya, bukan orang yang banyak sujudnya, bukan orang yang banyak puasanya hingga sampai setahun. Bukan. Kalau dia banyak ibadahnya, tapi lisan dan hatinya tidak bisa dijaga, masih banyak yang namanya kotoran dalam hatinya, maka orang lain pun tidak akan suka terhadap diri kita. Kalau seandainya misalnya saya kalau ditanya di model sekarang, Habib diomongin orang, biarin, saya nggak masalah. Kenapa? Bagi saya orang yang dekat
ketika dia dekat kepada seorang guru yang soleh, maka sudah tentu di dalam hatinya ada mahabbah, kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, itu orang pilihan berarti? Itu manusia pilihan. Tanpa sadar kita diarahkan untuk bisa mencintai kepada seseorang, dan seseorang itu mencintai kepada orang yang soleh, dan orang yang soleh itu mencintai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persis yang Rasulullah katakan, orang dia akan bersama-sama orang yang akan dicintainya. Mudah-mudahan kita cinta maulid, mudah-mudahan kita dikumpulkan cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jadi manusia sekarang yang dicintai sama Allah, biarin, gak usah ada urusan sama orang lain. Gak masalah orang mau menilai kita seperti apa. Kalau seandainya orang itu bebas mau melakukan apa, mau menilai apa tentang kita, kita cuma punya 2 tangan, gak akan bisa kita nutup 10 mulut orang. Cuma 2 tangan yang kita punya, gak bakal kita bisa nutup 10 mulut orang, gak bisa. Tapi paling tidak yang kita lakukan adalah kebaikan yang kita keluarkan, maaf yang selalu kita dahulukan kepada orang-orang yang menyakiti kepada diri kita. Inilah manusia-manusia yang nanti dikatakan manusia-manusia pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Sayyidina Ali katakan, kun inda nafsi syarran nas. Jadi manusia itu yang paling hina dibanding orang lain. Saya yang paling bodoh, dia yang paling pintar. Itu penilaiannya begitu. Bahaya kalau seandainya. Makanya benar kata Rasulullah, nanti ada umat akhir zaman yang dia takjub dengan opininya sendiri. Dia takjub dengan pikirannya sendiri. Oh hebat saya ini ternyata ya, bisa ngumpulin orang sekian banyak, bisa yang namanya mempengaruhi orang sekian banyak. Ini kan kerjaannya iblis. Ini kerjaannya bukan kerjaan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menganggap diri kita ini jauh lebih daripada orang lain, kita ini lebih hina dibanding orang lain jauh lebih baik, maka tidak akan ada yang namanya penyakit di dalam hati kita. Karena apa? Yang selalu ditonjolkan, kita ini adalah manusia yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, nasihat yang ketiga yang mungkin nanti mudah-mudahan menjadi motivasi kita di tahun yang baru, di tahun Hijriyah yang baru, mudah-mudahan Allah berikan berkah di dalam umur kita. Yang ketiga, maka Sayyidina Ali katakan, kun indan nas rajulan minan nas. Jadi manusia yang biasa-biasa aja di hadapan manusia. Kadang sifat buruknya manusia ini kita kepengen tampil di depan orang. Kita kepengen lebih hebat dibanding orang lain. Saya ini sudah lebih hebat dibandingkan. Kenapa? Saya udah mondok 20 tahun. Kamu berapa? Belajar agama baru kemarin. Ini hati-hati. Ini bukan sifatnya manusia yang memang umatnya Rasulullah. Bukan. Ini sifat warisan daripada sifat warisannya iblis. Iblis memang selalu begitu. Kalau dibanding manusia sama iblis, lebih hebat iblis. Dunia ini sudah banyak disujuti oleh iblis. Kita baru satu, hanya beberapa tempat saja yang kita sujuti. Kalau berbicara ilmu, lebih hebat iblis, luar biasa. Tapi saya, jiwa daripada iblis itu selalu membangkang dan selalu membanggakan dirinya, diri dia lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Dan dia tidak mau tersaingi di dalam hidupnya. Kalau ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa iya kita yang sudah memang dinanti-nanti oleh baginda Rasulullah, kita yang sudah memang diwanti-wanti sejak dulu dari zaman para sahabat, disaksikan oleh para sahabat, nanti ada umatku di akhir zaman, mereka tidak melihat diriku, mereka tidak pernah ketemu sama diriku, mereka tidak pernah kumpul bersama
tetapi cintanya luar biasa. Itulah umat-umat kebanggaannya yang dirujuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di dalam diri kita. Mau menjadi manusia yang dicintai sama Allah atau mau manusia-manusia yang biasa-biasa saja. Artinya manusia yang gak kepengen dicintai sama Allah. Saya yakin semua orang kita kepengen dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu paling tidak, kalau ibadah kita kurang, merasa kita kurang, kalau sholat kita kurang, kalau puasa kita kurang, paling tidak ini mulut tidak menyakiti perasaan orang lain, ini perilaku tidak menjadikan contoh yang buruk untuk orang lain, paling tidak kita bisa menjadikan contoh yang baik, walaupun itu hal yang terkecil saja kita tularkan kepada yang lain. Itulah makna daripada balighu anni walau ayat. Itulah kita sebagai contoh. Kita tahu dikit tapi kita terapkan kepada yang lain. Kita tahu sedikit tapi kita ajarkan sama keluarga kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat nanti yang nanti menjadikan disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia-manusia umatku yang aku paling cintai dan aku tunggu. Ini adalah orang-orang yang dahulu pada saat di zaman sahabat aku telah berbicara bahwasanya ini orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang aku cintai, umat-umatku, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah malam juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekhilafan. Mudah-mudahan jangan lupa nanti di pergantian tahun kita mohon sama Allah, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan umur panjang. Amin.